Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merita Diana. Saya CGP dari Lampung Utara. Instansi kerja saya adalah SMP Negeri 1 Tanjung Raja. Saat ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, yaitu tentang nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Menurut saya, nilai dan peran guru penggerak adalah sebagai berikut. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak dia harus memiliki nilai-nilai yaitu kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, mandiri, dan reflektif. Nilai-nilai ini harus tumbuh di dalam hati atau jiwa guru penggerak supaya dia dapat mewujudkan peran guru penggerak, yaitu menjadi pengajar praktik bukan guru lain terkait dengan pengembangan pembelajaran. Kemudian mendorong meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah. Juga membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaboratif antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Keempat, peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being atau kondisi yang baik, ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi guru penggerak itu harus dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru. Jadi di sini guru penggerak harus dapat menggerakkan rekan-rekan gurunya atau teman-temannya itu untuk aktif dalam komunitas belajar. Nah, contohnya aktif dalam OGMP, organisasi, contohnya seperti PGRI, IGI, atau happy, atau berbagai macam komunitas belajar untuk rekan guru. Sehingga di sini jika guru penggerak dapat menumbuhkan nilai-nilai, kelima nilai ini ada di reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, mandiri, maka guru penggerak itu dapat mewujudkan dari peran guru penggerak. Kita ingat lagi filosofis Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidupnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jika filosofi ini dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, maka keterkaitan itu adalah sebagai berikut. Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidupnya anak. Artinya, anak itu wajib mendapat pendidikan supaya dia tumbuh seperti manusia yang butuh makan untuk hidupnya. Anak butuh pendidikan untuk kelangsungan tumbuhnya. Nah, peran guru penggerak yang memiliki nilai dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak adalah orang yang melakukan menuntun anak itu memperoleh pendidikan, sehingga anak-anak itu di kemudian hari dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kontekstual pembelajaran yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 1 Tanjung Raja, maka nilai dan peran guru penggerak. Insya Allah saya adalah calon guru penggerak yang mengutamakan kepemimpinan pada murid. Nah, nilai-nilai akan saya kuasai, yang harus saya kuasai di masa depan. Nah, sebagai guru penggerak saya sedang belajar menguasai
meraih nilai-nilai kemandirian, kreatif, inovatif, kolaborasi, dan berpihak pada diri. Contohkan dengan saya secara mandiri mengajak rekan-rekan untuk belajar. Saya mengajak rekan-rekan ini dengan cara kolaboratif, untuk mereka bekerja sama untuk memanfaatkan teknologi supaya memudahkan pembelajaran. Karena pembelajarannya itu secara kreatif dan inovatif. Nah, semua yang saya lakukan ini adalah tujuannya supaya bisa membelajarkan di sekolah dengan murid-murid itu, supaya murid-murid lebih paham lagi dengan pembelajaran. Nah, situlah saya berpikir, itulah yang berpihak pada diri. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak mengurangi akan haknya murid, membantu murid-murid tumbuh dan berkembang dengan bantuan teknologi. Nilai-nilai tersebut penting untuk saya karena nilai-nilai tersebut seperti mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid itu adalah langkah atau awal supaya saya dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid yang akan saya jalankan di masa yang akan datang. Nah, untuk mewujudkan itu semua, saya harus memiliki strategi, rencana, dan tujuan. Strateginya itu saya harus menyusun rencana. Saya akan belajar hal-hal yang disukai oleh murid saya. Saya tidak akan memaksakan murid-murid saya belajar sesuatu yang tidak mereka sukai. Dulu saya belajar itu dengan cara saya berdiam diri di kamar, kemudian saya membaca buku sampai habis. Tetapi anak-anak sekarang lebih menyukai video pembelajaran. Saya akan mencoba membuat video pembelajaran. Tapi anak-anak sekarang belajar dengan menggunakan musik. Nah, sukanya TikTokan, live YouTube. Ya biarkan seperti itu ya. Tapi pembelajaran tetap berlangsung. Bagaimana cara mengemas pembelajaran itu? Apapun yang disukai oleh murid itu dijadikan mungkin sebagai media pembelajaran. Rencana saya yang kedua, saya akan berlatih berpikir lambat dalam segala kondisi, tidak mengutamakan emosi dan untuk menentukan segala keputusan. Maksudnya begini, saya akan belajar memutuskan segala sesuatu itu tidak secara langsung, tapi dipikirkan dulu bagaimana, dipikirkan dulu apa respon selanjutnya. Jadi memberi waktu pada otak saya juga untuk memikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Kebaikan 5 atau lebih kebaikan itu jika dibandingkan dengan satu keburukan, maka satu keburukan itu akan menang, atau satu kejelekan itu akan menang, walaupun sudah melakukan 5 kebaikan. Sehingga jika saya fokus dengan kejelekan, maka semua kebaikan yang dilakukan itu akan hilang. Tetapi jika saya fokus dengan nilai kebaikan, nilai kebaikan lebih banyak dari nilai kejelekan saja. Akan saya fokuskan di nilai kebaikan. Nah, tujuannya, goal saya di sini yaitu saya dapat menjadi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pihak yang berperan yaitu kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini merupakan kepala sekolah saya. Ini yang harus menjadi pendukung utama programnya karena dia yang memiliki kepemimpinan di instansi kerja. Kemudian kepala dinas pendidikan dan komite. Kepala dinas kebetulan pernah bertandang ya, atau pernah ya ke tempat sekolah kami, staf komite ya. Kedua pihak ini adalah pendukung program.
Jadi apapun yang kami programkan, jika kedua komite maupun kepala dinas mendukung, maka insya Allah akan berjalan. Kemudian Dewan Guru dan staf TU sebagai pelaksana program. Jadi pelaksana program di sini tidak bisa saya sendiri. Saya harus bekerja bersama-sama, berkolaborasi dengan semua guru yang ada di sekolah saya dan semua staf TU yang ada di sekolah saya, untuk mewujudkan bagaimana mewujudkan kepemimpinan yang berpihak pada murid. Nah, objek utama saya di sini adalah murid. Jadi bagaimana murid itu merasakan dengan adanya guru penggerak sudah bahwa pembelajaran yang mereka alami saat itu lebih baik. Mereka tidak lagi ditindas, hak-hak mereka tidak lagi diambil secara paksa. Semua program ini tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan dari kepala sekolah dan pendamping praktik. Pendamping praktik di sini sangat berperan karena untuk berbagi sharing antara guru penggerak dan pendamping praktik. Jadi apa yang diprogramkan oleh seorang guru penggerak atau saat ini menjadi calon guru penggerak ya, akan didampingi oleh pendamping praktiknya. Oh, ini yang terbaik, ini boleh dilaksanakan, atau ini silakan dilaksanakan, ini baik. Nah, ini yang kurang baik mungkin diperbaiki. Mungkin seperti itu. Demikian penyampaian saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.